Injil Markus, Matius, Lukas dikategorikan sebagai Synoptic Gospel karena merinci kesaksian murid-murid selama pelayanan bersama Yesus. Injil Matius dan Lukas cenderung mengcross-check catatan mereka pada kitab Markus yang dianggap paling tua, ditulis sekitar tahun 70 sesudah Kristus. Mengapa? Karena John Mark, asisten dari Rasul Petrus, merupakan penulis dan pendokumentasiannya lebih rapi. Sementara Rasul Matius adalah pemungut cukai yang dipanggil Yesus dari pohon ara dengan nama Sakius. Lukas adalah murid Rasul Paulus yang sama-sama memperoleh ilham dari Roh Kudus sehingga memungkinkan mereka saling melengkapi pencatatan ajaran Yesus. Salah satu perbedaan dari ketiganya adalah mengenai pencatatan asal mula mengapa kaki Yesus dibasuh oleh perempuan yang disebut oleh Lukas pada pasal 7 ayat 36-50 adalah perempuan berdosa, membasuh dengan melinangkan air mata di rumah Simon yang disembuhkan Yesus dari penyakit kusta. Sementara dalam Matius 26 ayat 6-13 tidak disebut nama perempuan itu kecuali perempuan yang menuangkan minyak wangi ke atas kepala Yesus dalam sebuah pesta pemuka agama dan tokoh masyarakat tanpa menyebut kejadiannya di rumah Simon. Namun pada tahun 591, Paus Gregory menyebut perempuan yang disebut dalam kitab Lukas itu kemungkinan besar adalah Maria Magdalene yang dihubungkan beliau dengan ayat Alkitab lainnya yang menceritakan tak seberapa lama sebelumnya memang Yesus mampu mengusir 7 roh jahat dari seorang perempuan. Kemungkinan dosa perempuan tersebut perzinahan lalu ditarik kesimpulan sebagai pelacur. Perempuan pendosa tersebut menangisi dosa-dosanya yang dibebani oleh roh setan. Lalu sebagai tanda terima kasihnya dia membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu. Kalau bukan Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa, tidak mungkinlah Maria Magdalena merasa hatinya ringan dan melihat dunia dengan hati yang baru. Adalah suatu fenomena yang baru apabila seorang berani mengatakan mengampuni dosa orang lain. Hal demikian tidak mungkin dilakukan sembarangan orang, nabi atau seorang Mesias, tetapi Tuhan Yesus memang Allah pencipta yang maha kuasa itu sendiri menunjukkan bahwa dialah yang berhak mengatakan dosa kita diampuni. Hingga dewasa ini, Paus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik memberi hormat baik terhadap Saint Mary Magdalene maupun Mary from the Bethany, adik Lazarus yang ditulis di dalam kitab Yohanes pasal 8. Juga membasuh kaki Yesus dalam sebuah perjamuan makan di rumah Simon yang disembuhkan kustanya bersama Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus Kristus. Yesus kembali ke Betani 4 hari ketika mayat manusia biasanya sudah mulai dimakan belatung, alias nyawanya dipercaya sudah tidak ada. Tetapi agar nama Allah dipermuliakan, Tuhan Yesus kembali seminggu sesudah baru saja menyembuhkan mata orang buta bisa melihat. Begitu Yesus mengajak murid-muridnya berangkat ke Betani, kitab Yohanes mengingat-ingat murid Yesus bernama Thomas menggerutu, "Mari kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia." Karena Thomas yang disebut Didimus alias kurang punya iman, sudah mempunyai feeling Yesus dimusuhi orang Farisi karena meresahkan kemapanan mereka sebagai pemimpin agama Yahudi yang cepat atau lambat akan ditinggalkan masyarakat. Meskipun Yesus melarang orang-orang yang dia sembuhkan jangan menyebut namanya, tapi tidak bisa terhindarkan laki-laki dan masyarakat Jericho yang dekat dengan Betani menceritakan mujizat itu. Demikian juga ketika Lazarus dibangkitkan dari Betani, ceritanya tersebar ke berbagai negeri sehingga semakin banyak orang datang meminta kesembuhan dari Yesus. Dan ini meresahkan para tokoh masyarakat dan agama, dari mana kuasa Yesus bisa membuat mujizat itu. Masyarakat Jericho yang dekat dengan kota Betani heboh menyaksikan seorang laki-laki terlahir buta bisa melihat hanya dengan cara Yesus mencampurkan tanah dengan air liurnya kemudian menyuruh anak laki-laki itu membasuh di kolam Siloam. Kaum Farisi dan Saduki sibuk menyelidiki laki-laki yang bisa melihat bahwa dia sejak lahir apakah benar-benar sudah buta. Bukannya tokoh masyarakat itu mempercayai maha kekuasaan Tuhan Yesus. Malah mereka mendatangi rumah orang tua laki-laki dari Jericho itu. Orang tua laki-laki tersebut menjawab agar para investigator itu langsung saja menanyakan pada anak mereka, toh anak itu sudah dewasa. Siapa yang menyembuhkan matanya? Daripada orang tua itu menghindari ketakutan yang lebih jauh terhadap orang-orang yang suka menyelidiki.
Kedua mujizat orang buta bisa melihat dan orang mati bisa dibangkitkan merupakan satu perikop yang tak terbantahkan melatar belakangi pernyataan Tuhan Yesus, "Akulah gembala yang baik." Setelah dia prihatin melihat rakyat Yahudi banyak yang miskin tapi masih dibodoh-bodohin oleh tokoh masyarakat dan agama, dia sebagai pencipta dunia ini datang pada milik kepunyaannya untuk mengembalakan mereka ke padang yang tenang. Tetapi kekuasaan jahat diumpamakan sebagai pihak-pihak yang masuk ke kandang dombanya bukan lewat pintu tetapi loncat pagar untuk mencuri domba-dombanya dan merompok kepunyaannya.